Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam Poin Penting Pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ke-7, judul besarnya adalah Kekalahan Bangsa Asyur. Pada hari Sabat petang, apa yang menjadi poin penting yang bisa saya bagikan kepada umat-umat Tuhan? Sebelum kita mendengarkan poin ini, saya undang pemirsa dimanapun Anda berada, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang di sorga, bila mana umat Tuhan membuka video ini, biarlah hati mereka sesuai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika mereka mendengarkan pelajaran poin penting sekolah Sabat ini, akan menolong dan menyertai umat-umat Tuhan sekalian. Inilah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, saya lanjutkan. Poin di Sabat petang adalah hebat bagi dunia belum tentu hebat bagi Tuhan. Saudaraku bisa melihat bahwa banyak sekarang ini kehebatan dunia yang ditawarkan kepada saudaraku. Banyak hal-hal yang dipikirkan manusia yang memang kita bisa melihat, oh wonderful, luar biasa. Tapi ingat, kalau itu tidak sesuai dengan cara Tuhan, tiada gunanya. Kita harus hebat di dalam Tuhan. Kita harus hebat di dalam kebenarannya. Supaya kita menerima kuasa itu kekal selama-lamanya. Di dalam pelajaran Istana Asyur dikatakan bahwa ini istana adalah istana tanpa tandingan di masa itu. Tetapi istana itu sekarang sudah hilang, sudah tiada. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, belum tentu hebat di dalam dunia, sudah hebat di dalam Tuhan. Pelajaran ini sangat menarik untuk kita pelajari. Pelajaran hari Minggu, judulnya Tali Busur Sudah Terpasang. Yesaya 36 ayat yang pertama. Apa poin menarik? Apa pekabaran di hari Minggu ini? Kita tahu di mana Raja Sanherib mau menyerang kerajaan tentunya Yehuda. Dan di masa itu adalah kepemimpinan Raja Hizkia. Apa yang menjadi pekabaran? Apa yang menjadi poin penting yang bisa kita lihat? Oh saudaraku, persiapan totalitas itu penting. Persiapan siapa? Kita lihat Raja Hizkia. Raja Hizkia benar-benar mempersiapkan dirinya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan masyarakat, bagaimana hubungannya dengan umat-umatnya, lingkungannya. Di dalam peperangan, di dalam krisis, dia sudah punya persiapan. Itu sebabnya ketika dia, bahkan kerajaannya mau dihancurkan, dia sudah punya persiapan. Bagaimana dengan kita? Apakah di tengah krisis kehidupan ini, kita sudah memiliki persiapan yang dekat dengan Tuhan? Apakah persiapan kita itu hanya biasa? Tapi persiapan kita, ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau supaya kita tetap punya persiapan yang benar, sehingga itu akan menolong dan menyertai kita. Ini yang bisa kita lihat pelajaran di hari Minggu. Pelajaran hari Senin, propaganda. Saudaraku, ini bukan hal yang baik untuk kita lakukan. Tapi saya perlu sampaikan poin yang menarik, pekabaran yang menarik yang bisa saya sampaikan. Bahwa hati-hati dengan ide yang cerdas, tapi menghancurkan. Banyak sekarang ini di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah krisis ini, orang-orang mulai berpikir, orang-orang mulai memikirkan hal-hal yang benar bagi diri mereka. Tetapi rupanya mau menghanyutkan saudara, mau menghancurkan saudara. Apakah saudara mau hancur? Baca firman Tuhan, miliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan nyatakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar-benar membawa saudara sukacita di dalam Tuhan, mana yang mau menghancurkan saudara. Kenapa? Karena ini sudah dirasakan oleh Raja Hizkia bersama dengan umatnya. Ada banyak ide-ide kebenaran yang disampaikan musuh-musuh yang datang kepadanya. Tetapi dia memilih untuk dekat, takut dengan Tuhan.
menarik saudaraku. Hari Selasa, terguncang tetapi tidak ditinggalkan. Apa poin menariknya? Jangan takut. Di tengah krisis, Tuhan tetap bekerja bagi umatnya yang percaya. Kita lanjutkan cerita pekabaran ini. Saudaraku, apakah Raja Hizkia tidak menjadi khawatir? Apakah Raja Hizkia tidak akan jadi menyerah ketika terlihat, terdengar tuduhan-tuduhan kepadanya? Di mana Tuhan? Di mana kasih-Nya? Sudahlah Raja Hizkia, menyerahlah, tinggalkan Tuhan. Apakah Hizkia lakukan itu? Apakah dia dengar orang-orang musuh-musuh itu? Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terguncang kehidupan bangsa itu, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan memang bekerja. Tuhan memberikan semangat kepada Hizkia, yaitu apa? Tuhan sendiri menolong Raja Hizkia bersama dengan umat-umatnya. Saudaraku, perlu kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Hari Rabu, kisah selanjutnya. Apa yang terjadi? Poinnya, doa dan iman yang teguh tidak akan sia-sia. Pak Pendeta, sudahlah, saya sudah sering berdoa, Tuhan tidak jawab doa saya. Saudaraku, kita lihat Hizkia. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia beriman teguh kepada Tuhan. Dan itu tiada putusnya. Dan Tuhan menyertai doanya. Itu menjadi bahagian kita juga. Hari Kamis ketika sakit dan memiliki kekayaan, kita bisa melihat Hizkia diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Apa poin menariknya? Tuhan begitu hebat dan dahsyat. Sesungguhnya rencana dan janjinya selalu berkualitas. Itu harus saudara ingat. Kita bisa belajar dari Raja Hizkia bersama umatnya. Hizkia diberkati Tuhan. Hizkia ditolong Tuhan. Sehingga dalam hal ini kita harus ikuti pedoman dalam pelajaran ini. Ini akan memberikan kita berkat yang indah kalau kita bergantung selalu kepada Tuhan. Sehingga hari Jumat, apa yang menjadi pendalaman? Perlu saya sampaikan kepada saudara. Siapapun Anda, Tuhan tidak pilih kasih. Kalau mau selamat, ikutilah aturan Tuhan yang selalu menyertaimu. Saya tidak pilih-pilih orang mau ikut Tuhan. Saya tidak pilih, oh kau orang benar, kau perlu diselamatkan. Kau tidak benar, tidak perlu diselamatkan. Tuhan memilih semua orang, asalkan dia mau ikuti aturan Tuhan. Itu akan menyertai dirinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berharap ketika saudara mendengarkan poin penting yang sederhana dan menarik ini akan menolong saudara dimanapun Anda berada. Bagikan kepada orang lain. Dan saya percaya berkat Tuhan akan selalu melimpah di dalam hidupmu. Inilah poin penting pelajaran kita. Tuhan Yesus selalu menyertai. Amin.